Baik, terima kasih teman-teman semua. Pada saat ini mungkin kami ingin menekankan beberapa hal yang perlu diklarifikasi gitu ya, agar tidak adanya simpang siur terkait dengan permasalahan yang pada saat ini. Nah, pertama-tama tidak ada konflik dalam artian pendiri ya, yayasan itu sendiri. Itu terbukti pada saat ini sudah ada salah satu pendirinya. Selain dari Bapak Adam Malik, mantan Wapres, dan kemudian juga dengan Bapak Mawardi Labai, beliau, dan kemudian Bapak Suru yang dituduh kemarin itu. Tapi intinya pada saat ini kita mau bilang bahwa IWD itu hadir dari konflik, begitu. Tapi pada saat ini tidak ada konflik di antara pendiri itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya kita ingin mengatakan bahwa visi, misi dari pendiri itu tetap. Bagaimana mencetak dari anak yang soleh sebagai suatu harapan. Itu visinya sebenarnya gitu. Nah, dalam konteks itu, makanya patut diduga, apakah memang kehadiran orang yang lahir dari konflik, itu memang akan mengacu kepada visi dan misi dari pendirian kelembagaan itu. Itu menjadi suatu pertanyaan sebenarnya gitu. Nah, pada saat ini yang perlu dielaborasi adalah bahwa tujuan pada saat ini untuk mengembalikan sebagaimana hitohnya. Nah, kebetulan pada saat itu ditemukanlah sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui. Ini yang perlu digarisbawahi gitu kan. Sesuatu yang tidak diketahui itu apa? Ya, ini salah satu tentang senjata. Nah, concern kami pada saat ini adalah ini kan sekolah. Karena ini sekolah, kepentingannya itu adalah untuk anak-anak atau the best interest of the child sebenarnya. Bukan malah memasukkan senjata kepada sekolah, ke dalam sekolah. Nah, apabila itu dilakukan, apakah memang itu sesuai dengan visi misi dari seorang pendiri atau seorang pendidik? Enggak juga. Nah, oleh sebab itu makanya ini menjadi suatu catatan penting ke depan, dan ini juga harus menjadi perhatian, tidak hanya oleh aparat penegak hukum. Kita dorong, kita support gitu ya, untuk bisa memastikan anak-anak itu bisa belajar dengan aman. Dan kemudian juga itu bisa mendorong dari, ya dalam artian pemerintahan di daerah pada saat ini. Ya kemarin kan gubernur sudah mengatakan tidak boleh yang namanya sekolah ditempatkan senjata. Itu suatu apresiasi kita sebenarnya kepada pemerintahan daerah. Dan seharusnya begitu juga dengan dinas-dinas, dia harus mendukung untuk itu gitu kan. Nah, dengan demikian jaminan kepentingan terbaik bagi anak itu bisa terpenuhi. Di samping ada persoalan-persoalan lainnya sebagaimana adanya laporan-laporan kepolisian yang kami duga ada penggelapan dalam jabatan di situ. Dan kemudian juga ada beberapa diduga terkait dengan ada semacam persetujuan secara fiktif di situ. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa di sini yang melatar belakangi bukan karena adanya perselisihan, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana memastikan bahwa sekolah ini kembali sesuai dengan hitohnya. Itu aja sebenarnya. Dan kebetulan setelah ini dikembalikan, ditemukanlah beberapa persoalan-persoalan yang kami nilai bertentangan dengan hukum. Patutlah bagi kami untuk mengatakan bahwa ini ada persoalan. Patutlah bagi semua orang untuk mengungkap ini. Patutlah bagi negara untuk memastikan bahwa namanya siswa
siswa-siswa itu mendapatkan pendidikan yang aman di situ. Nah, itu satu soal. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan ekstrakurikuler, sebagaimana di sini gitu ya, dapat dikatakan bahwa orang yang mengatakan itu harus membuktikan apakah memang benar yang namanya ketua pembina lama, Pak Suryo yang dikatakan waktu itu ya, itu memang sudah mendapatkan persetujuan. Perlu diketahui bahwa ketika itu Pak Suryo sudah berumur 104 ya. 104 tahun. Bukan menafikan kemampuan, tetapi pada saat itu untuk Pak Suryo sendiri, untuk memahami, mengetahui dan menyetujui suatu usulan, itu ada persoalan. Ada keterbatasan ketika itu. Nah, oleh sebab itu makanya ketika ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler dan itu sudah disetujui, tolong dibuktikan. Tolong dibuktikan. Jangan sampai ini menjadi suatu hal-hal yang melegitimasi sesuatu hal yang sebenarnya tidak benar. Gitu. Ini menurut kami jadi penting. Gitu. Jangan mencari alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada. Nah, dengan demikian makanya tolong itu dibuktikan nantinya. Dan kemudian yang keempat, kami juga ingin mengatakan, perlu disampaikan juga kali ya tentang PJJ itu sekarang ya. Iya, sekalian atau nanti dibacakan. Sekarang aja. Nah, atas kondisi itu pada hari Jumat yang lalu, mungkin ya beberapa teman-teman juga ke sana gitu ya. Orang tua itu meminta kepada sekolah gitu kan. Dan kita semua sebenarnya memiliki concern bahwa untuk menjamin keamanan bagi anak-anak sementara waktu sekolah itu di PJJ atau pendidikan jarak jauh. Apa tujuannya? Lebih kepada memastikan anak-anak itu belajar secara aman. Nah, seiring dengan ini sebenarnya ya, seiring dengan ini kami sangat mendorong agar aparat kepolisian itu untuk segera bisa melakukan sterilisasi kepada tempat-tempat yang mungkin kami tidak ketahui. Tapi memang secara umum itu sudah diketahui bahwa di mana saja ada persoalan-persoalan, misalnya kemarin kayak contohnya adalah senjata gitu ya. Tapi kita tidak tahu. Kami tidak tahu. Ada tempat-tempat yang lain. Nah, untuk menjamin dan memberikan kepastian, nah kami mendorong tuh kepada aparat kepolisian, khususnya Polres Jakarta Selatan, Polda, atau tim Mabes Polri, itu kan terkait dengan keamanan ini sendiri. Terutama yang berkaitan dengan Intelcam. Jangan sampai ini dikait-kaitkan dan kemudian memberikan suatu image yang negatif kepada anak-anak. Itu makanya dari awal kami sangat menjaga agar ini tidak tersangkut dengan anak. Karena yang sangat penting bagi kita pada saat ini adalah bagaimana anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan aman, layak, dan tidak ada ketakutan di ruang-ruang sekolah. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini sangat baik sekali ya kalau semisal ke depan dalam jangka waktu proses PJJ ini aparat kepolisian yang memang memiliki kewenangan itu untuk menetralisir, mensterilisasi, karena itu adalah kewenangannya. Itu kan berdasarkan undang-undang kepolisian. Nah, jadi bagi kami sebenarnya pada saat ini ingin mengklarifikasi beberapa hal tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran, agar tidak lagi terjadi suatu hal-hal yang sebenarnya tidak ada tetapi diada-adakan. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan kepada Pak Hermawanto.